Halo semuanya, jadi kali ini aku bakal membahas soal-soal mengenai anuitas dan bunga. Tapi sebelum itu aku bakal membahas materinya terlebih dahulu biar kalian ngerti pas aku lagi bahas soal-soal. Jadi pertama itu ada bunga. Bunga itu dibagi menjadi dua, yaitu majemuk dan tunggal. Nah, majemuk itu adalah bunga yang diberikan tidak hanya pada uang yang ditabung. Lalu rumusnya ini MN sama dengan MO tanda kurung 1 tambah I tanda kurung pangkat N. Dengan catatan MN ini adalah modal setelah akhir, lalu MO itu adalah modal awal, I-nya itu adalah laju pertumbuhan bunga per periode, dan N-nya itu banyak periode. Lalu yang kedua ada yang namanya tunggal. Nah, tunggal ini adalah bunga yang diberikan hanya untuk sejumlah uang yang ditabung. Dengan rumus MN sama dengan MO tanda kurung 1 tambah N kali I tanda kurung. Nah, catatannya sama aja, tapi perbedaannya dalam rumusnya dan definisinya. Kalau majemuk itu dia yang diberikan tidak hanya pada uang yang ditabung, tapi kalau tunggal itu hanya untuk sejumlah uang yang ditabung, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah anuitas. Nah, anuitas ini adalah sejumlah pembayaran atau penerimaan yang jumlahnya sama untuk setiap jangka waktu. Nah, dia itu terdiri dari bunga dan angsuran. Jadi anuitas itu tidak hanya satu, jadi ada bunga dan angsuran. Selain itu dia juga punya fungsi. Fungsinya itu adalah fungsi anuitas itu untuk membayar bunga atas hutang atau tanda kurungnya itu bunga dan mengansur hutang dengan maksud angsuran pokok, seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa di sini komponen anuitas itu A sama dengan BN plus AN. Dari pengertian fungsi anuitas untuk membayar bunga atas hutang tanda kurung bunga dan mengangsur hutang tanda kurung angsuran pokok. Jadi terbentuklah suatu rumus komponen anuitas A sama dengan BN plus AN. Lalu selain itu terdapat juga rumus lain yaitu anuitas. Nah, rumus anuitas itu A sama dengan M dikali I per 1 kurang tanda kurung 1 plus I tanda kurung pangkat min N. Ini jangan lupa ya, karena di sini itu harus negatif pangkatnya. Seandainya kalau soal diketahui periode kan tidak mungkin negatif, jadi dia pasti akan dikalikan min kali positif, itu adalah min. Lalu di dalam besar angsuran ini AN sama dengan tanda kurung A dikurang M kali I dikali 1 tambah I di tanda kurung N kurang 1. Jadi periode angsuran ini seandainya N itu angka, jadi kalau seandainya 3 tahun berarti 3 dikurang 1. Dengan catatan A itu adalah anuitas, BN itu bunga keberapa, AN itu angsuran keberapa, I itu laju pertumbuhan bunga, M itu M besar ya, pinjaman atau modal, N itu banyak periode. Selanjutnya kita bakal bahas soal majemuk, tunggal, dan anuitas. Pertama, modal sebesar 1 juta disimpan di bank dengan bunga majemuk sebesar 1% per tahun. Tentukan besar modal setelah 5 tahun. Nah, di sini ditanyakan adalah bunga majemuk. Jadi seandainya kalau kalian ada soal tentang ditanyakan tentukan besar modal dan itu ada bunga, kalian lihat dulu soalnya. Kalau seandainya dia tanda garisnya adalah majemuk, berarti kalian pakai rumus majemuk. Kalau seandainya kalian ada bunga tunggal gitu, berarti pakai rumus bunga tunggal, seperti itu. Nah, di sini pertama kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui MO ya. MO itu modal awalnya itu 1 juta. Lalu disimpan di bank dengan bunga majemuk sebesar 1%. Berarti dia I. Nah, ini 1%. Kan 1% itu adalah 1/100.
Nah, itu kita jadikan angka biasa berarti 0,01. Lalu tentukan besar model setelah 5 tahun. Berarti yang ditanya adalah periode kelima. Berarti di sini N sama dengan 5. Berarti yang ditanya adalah MN-nya. MN-nya berapa? Jadi penyelesaiannya MN sama dengan 1 juta dikali 1 tambah 0,01 pangkat 5. Ya, ini pakai rumus bunga majemuk yang tadi MN sama dengan MO dikali tanda kurung 1 ditambah I tanda kurung pangkat N. Nah, ini kita tentuin dulu yang di tanda kurung ini ya. Kita taruh dulu 1 juta pangkat 1 tambah 0,01 berarti 1,01 pangkat 5. 1 juta kita kalikan 1,01 pangkat 5 sebentar. 5. Nah, ini hasilnya adalah 1,510 sekian. Nah, kesepakatannya kita ambil 3 angka belakang koma. Berarti 1,051 ya. Berarti jawabannya adalah kita kali dulu sama 1 juta. Jadi jawabannya adalah 1.051.000. Berarti besar model setelah 5 tahun itu adalah 1.051.000. Dan selanjutnya membahas soal kedua. Model sebesar 7 juta disimpan di bank dengan bunga tunggal 12% per tahun. Setelah 30 bulan uang Andi menjadi, nah di sini tadi kan nomor 1 tuh ditanyakan adalah majemuk. Nah, di sini ada tunggal. Kalian harus hati-hati ya, kalian harus baca dulu soalnya dulu, baru kalian tentuin rumusnya. Karena kan bunga majemuk dan bunga tunggal itu rumusnya beda. Nah, kita tulis dulu ya, diketahui MO sama dengan 7 juta. Terus I-nya adalah 12% per tahun. Berarti 12 dibagi 100 sama dengan 0,12. Lalu N-nya itu 30 bulan. Nah, 1 tahun itu adalah 12 kan? Berarti 30 kita bagikan jadi 12 itu adalah sekitar 2,5. Ya benar, 2,5. Nah, ini tadi sebelumnya kalau dia ditanyakan persentasenya adalah 12% per tahun, lalu ditanya adalah 30 bulan, seandainya bulan, berarti kalian bagi dulu dengan 12. Karena kan 12 itu adalah 1 tahun, seperti itu. Nah, yang ditanya adalah MN-nya lagi, tapi MN-nya bunga tunggal. Nah, berarti penyelesaiannya MN sama dengan 7 juta dikali 1 ditambah 0,12 dikali 2,5. Ini 7 juta dikali 1 nih ya, sebentar. Jadi kalau seandainya tanda kurung kan memang duluan, tapi kan yang di sini tuh ada perkalian dan pertambahan. Kita dahuluin dulu yang namanya perkalian. Jadi 0,12 dikali 2,5. Berarti jawabannya adalah 0,3. Nah, baru 7 juta, baru kita jumlahin 1 tambah 0,3, 1,3. 1,3 kita kalikan 7 juta, berarti hasilnya adalah 9.100.000. Seperti itu. Berarti di sini jawaban setelah 30 bulan uang Andi akan menjadi 9.100.000.
Lanjut nomor 3 yang terakhir, pinjaman sebesar 200.000 akan dilunasi secara anuitas sebesar 35.000 dengan bunga 5% per periode. Tentukan besar angsuran ketiga pembayaran tersebut. Nah, ini ditanyakan mengenai anuitas, secara anuitas, dan bunganya itu enggak kan, berarti ini pakai anuitas. Lalu tentukan besar angsurannya, berarti kita ditanya adalah angsurannya. Seperti itu, berarti kita diketahuinya dulu kita tulis. Diketahui M-nya itu 200.000, terus anuitasnya 35.000, lalu I-nya adalah 5% per periode. 5% itu kalau 5 per 100 berarti 0,05. Nah, terus ditanya N-nya ini 3. Berarti 3 itu kan tadi kalau di angsuran itu dikurang ya, N kurang 1. Berarti 3 kurang 1 sama dengan 2. Ditanya adalah AN-nya. Oke, berarti penyelesaiannya AN sama dengan 200.000 dikurang 35.000. Oh, maaf, salah. A-nya dulu ya. 35.000 dikurang 200.000 dikali 0,05 dikali sama 1 tambah 0,05 pangkat 2. Nah, ini 3, kalau seandainya tanda kurung tadi ingat ya, kalau ada pertambahan atau pengurangan lalu ada perkalian, berarti dahulukan perkaliannya dulu. Kurang 200.000 dikali 50.000 berarti 10.000 dipangkat sama 1 tambah 0,05 pangkat 2. Nah, 35 ini berarti 25.000 dikali 1 ditambah 0, ini hasilnya 1,05 pangkat 2. 25.000 pangkat 1,05 itu sebentar ya. Itu adalah 1,1025. Kita buletin tadi 3 ya. Berarti 1,025. 1,23 ya. Karena tadi kan 1,25 berarti kita buletin jadinya 1,103. Lalu kita kalikan 25.000. Berarti jawabannya adalah 27.575.000. Maka jawaban angsuran ketiga pembayaran tersebut adalah 27.575. Oke, cukup sekian dari aku. Semoga tadi materinya dan pembahasan soal-soal tadi kalian bisa mengerti, dan itu materi-materinya tadi tuh bisa kalian screenshot lalu kalian tulis, karena itu mungkin berguna buat kalian. Rumus-rumus itu kemungkinan juga pasti akan membantu kalian dalam mengerjakan soal, mau itu ulangan, latihan ataupun ujian. Jadi sekian dari aku, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye bye.